Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Ade Hendra, kelas MBS 20B, NIM 4 230 36. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini saya akan membahas tentang 7 karakter yang harus dimiliki pemuda Indonesia demi kemajuan bangsa Indonesia ini. Menyambut Hari Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober, sejauh mana peran pemuda bangsa Indonesia ini di tengah arus globalisasi seperti saat ini. Sebagai sang penerus masa depan bangsa, pemuda adalah salah satu aset penting yang harus dikembangkan. Tidak hanya Indonesia, hampir semua bangsa di dunia pastinya memerlukan peran pemuda untuk masa depan bangsanya. Dari hal tersebut tentu kita bisa berkaca karakter apa saja yang diperlukan pemuda milenial Indonesia saat ini untuk memajukan Indonesia. Ada 7 ya, karakter yang harus dimiliki untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Yang pertama yaitu ada utamakan aksi daripada beradu opini. Aksi dan kerja nyata tentunya lebih berharga daripada hanya adu opini tak berujung. Karakter ini diperlukan dalam segala sisi kehidupan. Sebagai pemuda milenial yang dituntut harus siap dengan segala sesuatu yang serba cepat. Jangan hanya pandai merangkai kata lewat opini saja, namun akan sangat lebih baik tuangkan opini yang kita punya menjadi aksi nyata demi kemajuan bangsa. Jadi tidak hanya berbicara ini itu, tapi melakukannya tidak ada. Maksudnya bukti yang apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucapkan itu harus ada buktinya gitu ya. Terus selanjutnya yaitu yang kedua ada asah kreativitas, asah bakat dan kreativitas. Yang kedua, karakter pemuda yang kreatif dan berbakat sebenarnya cukup universal. Jikapun kita saat ini mahasiswa, anak SMA, bahkan bekerja pun kita sebenarnya bisa berkreasi serta unjuk bakat. Misal kita atau saya sendiri sebagai mahasiswa, mungkin di sini saya akan rajin belajar, terus mengejar prestasi sebanyak mungkin dan banggakan kedua orang tua kita. Mungkin ini sepele dalam ucapan, tetapi percayalah itu adalah sebuah langkah kecil diri kita untuk memajukan bangsa Indonesia dengan dasar bakat kita dan kreativitas kita yang menghasilkan. Terus yang ketiga yaitu ada buang sifat malas. Malas adalah kelemahan yang berbahaya bagi pemuda di tengah era globalisasi saat ini. Kita harus membuang sifat malas itu. Kita harus mencoba lebih produktif dengan mengikuti kegiatan-kegiatan semacam olahraga dan kegiatan positif lainnya. Jadi ini itu sifat malas itu tidak layak sepertinya kalau kita
mengucapkan akan indah pada waktunya. Mungkin itu akan terjadi jika sebagian kecil persen untuk bisa menikmati keindahan pada waktunya. Cuman ini akan indah pada waktunya itu akan lebih tepatnya kepada orang yang membuang sifat malas. Jadi tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan apapun, semuanya dikerjakan dengan ikhlas gitu ya kan. Jadi itulah, kita harus membuang sifat malas. Yang keempat yaitu ada berjiwa sosial tinggi. Kepekaan sosial pun adalah karakter penting yang harus dikembangkan pemuda Indonesia. Tidak harus langkah besar, cobalah kita dari hal-hal yang kecil, semacam ikut gotong royong di tempat kita berada, di tempat kita tinggal, dan bertegur sapa dengan tetangga, dengan orang-orang yang kita kenal. Pun yang kita tidak kenal juga ya langkah baiknya ya menegur lah, menyapa gitu kan. Kemana bang? Gitu. Terus yang kelima yaitu memiliki kegemaran membaca. Dengan tingkat melek literasi di Indonesia yang konon katanya itu rendah tingkat membacanya, ada baiknya sebagai pemuda milenial Indonesia mencoba untuk lebih gemar membaca. Sisi positif dari gemar membaca yaitu pemikiran kita tuh tidak hanya monoton, tidak hanya tak di situ saja. Jadi maju terus berkembang gitu kan pikirannya karena hasil membaca. Kan ada kata Tiara, membaca adalah jendela dunia. Jadi dengan hanya membaca kita akan tahu dunia luas, dunia yang lebih luas lagi. Hampir sama saja dengan orang yang sering berjalan-jalan keluar ke seluruh dunia, kan tahu sejarah-sejarah apa dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yaitu ada yang keenam, pekerja keras dan disiplin. Tumbuh karakter pekerja keras dan disiplin jika ingin menjadi pemuda yang berperan dalam kemajuan bangsa. Kerja keras serta disiplin tentu memberi nilai lebih terhadap diri kita sendiri. Jika hal tersebut diterapkan oleh semua pemuda Indonesia, pastinya bangsa ini punya masa depan yang cerah, yang gemilang gitu kan. Contoh pekerja keras yaitu dan disiplin yaitu ketika contoh saya sendiri ya, bekerja saya punya disuruh ada waktu buka itu jam 11 pagi, hampir siang. Nah di jarak tempuh dari rumah saya ke tempat kerja itu ya sekitar 10 menitan. Jadi saya dari jam 10.15 saya sudah siap-siap, sudah beres-beres, bahkan memasang alarm. Jadi ketika lagi melakukan apa yang lain, ketika bel itu bunyi atau alarm HP saya bunyi, saya sudah tahu waktunya. Oh ini waktunya saya untuk siap-siap untuk bekerja agar kedepannya bisa lebih disiplin. Dengan masuk kerja lebih awal itu bisa dibilang kerja profesional kan gitu. Terus yang ketujuh yaitu yang terakhir ya, yaitu cinta damai. Terakhir adalah karakter cinta damai. Tidak ada permusuhan yang menyenangkan. Hal tersebut selalu memiliki efek yang merugikan. Tentunya di momen Sumpah Pemuda tanggal 27 Oktober, kita sebagai pemuda bisa lebih merefleksikan diri sudah sejauh mana kita cinta Indonesia dengan aksi
nyata. Buang jauh perbedaan, satukan hati demi Indonesia yang lebih baik gitu. Jadi untuk apa sih misalnya kita rusuh di mana-mana? Untuk sebagian besar hampir dilakukan oleh para pemuda, tawuran lah yang lebih sering kita kenal, yang sering kita baca berita. Di mana-mana hampir setiap terjadi tawuran, dan ketika apa namanya musuh atau teman kita yang tawuran, ketika ada yang kena apa namanya yang tidak diinginkan, pasti semuanya pada panik. Oh wah, gimana gimana ya, pada berangkat ke rumah sakit, akhirnya orang tuanya yang kena, ya kan. Jadi tidak baiklah, tidak baik untuk kita bermusuhan. Jadi lebih baik kita berdamai dari Sabang sampai Merauke. Udah, jauhi apa itu perbedaan, maksudnya saling merangkul satu sama lain, baik itu dalam agama, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.